HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Pemirsa Napi Orti, apa kabar? Kita jumpa lagi di kanal YouTube HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Ini bulan keempat Nawaksara Wartam, 9 gaya penulisan Hindu milenial. Muda, milenial, jujur, jernih, jelas, lugas, tegas, cerdas, tuntas. Pemirsa, mengimplementasikan Nawaksara, kami menyuguhkan beberapa tayangan menarik. Kita awali dengan High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma, Kelas Plus, ngopi, ngobrol, inspiratif, dan berbagai tayangan menarik lainnya. Bersama saya Diah Parisya, selamat menyaksikan. Oh, manahan segalanya dari Tuhan. Oh, manahan atas nama Tuhan. Oh, manahan inilah doa kehidupan. Oh, atas nama Tuhan. Oh, manahan inilah doa kehidupan. Oh, manahan atas nama Tuhan. Oh, manahan inilah doa kehidupan. Ada gajah di bawah belimbing. Hai Sobat Hindu Dharma, apa kabar? Napi Orti, mogi-mogi satu becik dalam lindungan Yang Widi. Nah, kita jumpa lagi dalam program Kelas Plus tanggal 1 Juli 2023. Hari ini tepat di hari terakhir pameran Nawaksara selama 2 bulan sudah berlangsung. Kita akan menggambar nih bersama adik-adik dari Alam Bali Santi. Sebelum itu kita sapa dulu adik-adik. Apa kabar? Baik! Nah, adik-adik tahu nggak hari ini kita menggambar apa? Iya benar. Jadi bokoran itu adalah salah satu sarana yang digunakan untuk menaruh prasarana seperti bunga, seperti kuangin, ada juga bisa menaruh buah dan juga canang. Itu yang kita gunakan untuk kepuran. Nah, tahu nggak sih kalau bokoran dan sap ini ada yang terbuat dari plastik, ada yang terbuat dari kertas, ada yang terbuat dari fiber, sampai perunggu, tembaga, dan emas. Bener banget. Udah nggak sabar kan kita menggambar ini? Iya. Nah, langsung saja kita menggambar bokoran dan sap bersama Pak Putu Suyoga. Bunga merah dipakai petanding. Ayo melajah sambil Bokoran dulu ya. Pertama kita bikin lingkaran. balik nada mencari hakiki ide sang Hyang Widi. Ada gajah di bawah belimbing. Ayo melajah sambil menggene, menangkap makna di balik
ya Bu? Oke, itu dia kelas plus hari ini. Kita tutup dengan salam damai channel 3. Hidup bukan hanya jalan angan-angan, karena hidup adalah kenyataan. Tugas kita berkarma dan It is time to visit Hindu Museum. Sudahkah Anda mengunjungi Hindu Museum? Menelusuri lebih dari 26.000 koleksi buku, donasi para pesohor seperti Agus Dermawante, Indra Adi Prana, Oma Nancy, Dewa Palguna, dan puluhan penulis Hindu lainnya. Dan jangan lewatkan pameran buku Hindu terkecil, Weda terbesar size 121 x 121 cm, pementasan topeng Indo, barongan wartam, siat wartam, dan multimedia Kidung Hinduni para tiga. Baca juga buku Caturweda, Mahabharata, Ramayana, Bhamantaka, Ayurweda, Hariwangsa, Gatotkaca, dan Tantrika Mandaka bergambar. Museum Hindu mengemas kata, menata aksara. Museum Hindu Indonesia, anugerah ide yang widiwasa. Hidup bukan hanya jalan angan-angan, karena hidup adalah kenyataan. Tugas kita berkarma dan berkarma untuk hiasi candi peradaban. Dharma kita ciptakan mahakarya yang dipetik dari sinar dewa. Lalu torekan menjadi mahacita dalam tinta emas Museum Hindu Indonesia. Inilah suguhan hangat secangkir ngopi, ngobrol inspiratif, mengajak Anda melihat peristiwa dari perspektif berbeda. Berbagai tokoh inspiratif tak sekadar berbasa-basi, tapi mencari solusi. Pemirsa HiTV Channel 3, kita jumpa kembali dalam program Ngobrol Inspiratif bersama saya Mia Gandewa, ditemani pimpinan Wartam Prof. Rake Suwardana. Happy Orti, Prof. Kecil ya. Saya selalu, Prof ya. Sehat. Ya, kali ini kita akan mengulas tulisan Prof. Rake Suwardana yang bertajuk Manajemen Hati. Nah, apakah tulisan Prof. Rake Suwardana ini bisa menjadi salah satu solusi dari tema Wartam edisi ke-100 dengan judul besar Renyah Remah Pelemahan? Pemirsa, mari kita temukan jawabannya setelah pariwara yang satu ini. Program ini didukung oleh SB, penerbit Pustaka Utama. Prof, kita langsung saja. Dalam rubrik Warta Berita, Prof menulis tentang manajemen hati. Nah, sesungguhnya manajemen hati ini seperti apa, Prof? Oke, ketika kita bicara manajemen dulu, ketika bicara manajemen itu adalah bagaimana kita mengelola apapun itu, kan itu semuanya. Nah, kalau manajemen hati itu bagaimana pelaksanaan untuk implementasi manajemen dari sanubari, dari setiap orang yang ada, dari hatinya, dan tentu berbeda masing-masing keyakinan. Nah, kita bicara tentang Hindu. Ya, tentu ini sesuatu hal yang sangat berkait sekali dengan tema Wartam edisi 100 bertajuk Renyah Remah Pelemahan. Ya. Nah, bisa nggak Prof ungkap teori manajemen hasil produk barat ini yang sifatnya kapitalis, individualis, globalis, kemudian bisa kita siasati sebagai umat Hindu menjalankan perspektif Hindu, gimana Prof? Kalau kita belajar tentang manajemen, memang asalnya dari barat. Beberapa teori manajemen, yaitu umumnya rata-rata mereka itu lebih mementingkan individualistis dan tentu adalah ke hedonis, materialis ketika bicara tentang manajemen secara barat. Tapi ketika sudah masukin Indonesia, terutama kita berdasar pada Hindu, khususnya Bali, kita kan tahu bagaimana keseimbangan itu kan. Nah, maka manajemen itu berdasarkan keseimbangan, harmonisasi.
boleh kritik karena dan kita mengenal yang namanya catur perusahaan. Ketika kita bekerja tentu berdasarkan dharma apapun itu. Ketika kita ingin dharma arti kamu, nafsu, keinginan, motivasi berdasarkan dharma. Dan tentu ya pada akhirnya kalau semua itu berdasarkan dharma maka kita akan mengarah pada kebebasan. Oke, terima kasih Prof. Di tulisan Prof tadi saya sempat baca di situ termuat tentang sebuah keseimbangan, balancing gitu Prof ya. Dan Prof juga mengungkapkan bahwa etos kerja ini bisa menjadi jawaban dalam melaksanakan manajemen hati. Bisa nggak diuraikan lebih gamblang lagi Prof? Oke, kalau bicara tentang khusus tentang manajemen hati, sama dengan teori manajemen modern, itu sama dengan kompetensi. Jadi bekerjalah sesuai dengan kemampuanmu sehingga kamu bisa menghasilkan yang semaksimal mungkin. Tentu kalau lagi dasar paling dalam dari manajemen efisiensi dan efektivitas, efisiennya dan efektifnya itulah manajemen hati. Kita bicara kompetensi. Iya, pas sekali Prof. Di sini juga kemampuan intuisi juga intuisi termasuk di dalamnya. Ya, pikiran dan hati yang jernih begitu Prof. Ya. Nah terakhir Prof, sebagai pemungkasannya kita nih di program Ngobrol Inspiratif, apa sih pesan dan harapan Prof untuk Bali khususnya dalam menjaga pelemahan ini agar makin kuat Prof? Ya, Bali ini sekarang didera berbagai macam dalam tanda petik minus dari sisi keseimbangan alam. Bali ini boleh dikatakan karena dia merupakan daerah yang seperti gula, banyak semut datang dan semut itu belum tentu baik semua, maka rapuh, masyarakatnya rapuh, lingkungannya rapuh, maka kita tentu berharap semua akan terjadi keseimbangan. Bali ini renyah, enak, tapi dia akan cepat hancur kalau tidak di manajemen ini. Maka kembali lagi, maka harus ada keseimbangan. Kita kembali pada keseimbangan. Menjalankan manajemen hati dengan melaksanakan keseimbangan, harmonisasi pelaksanaan dari Tridekarana, Triharmoni ya Prof. Triharmoni. Ya, hubungan dengan Brahma, hubungan dengan Atma dan hubungan dengan sesama kelemahan juga Prof ya. Demikian pemirsa HiTV Channel 3, untuk lebih lengkapnya pemirsa bisa baca Wartam edisi 100 dengan banner renyah remah pelemahan. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Saya Nia Gandawa, Prof. Prakeswardana pamit undur diri. Salam damai, Channel 3. 9 tahun Wartam sebagai jendela Hindu Dharma, Nawaksara mantranya 9 sinar pencerahan. Informasi adalah bagian genting medan laga pencerahan dan meresonansikannya agar informasi mudah diterima generasi milenial menuntut strategi dan seni tersendiri. Nawaksara merupakan bagian dari seni itu, menawarkan 9 butir energi yang terus melekat pada piring informasi. Muda, milenial, jujur, jernih, jelas, lugas, tegas, cerdas, tuntas. Akhirnya, seluruh informasi haruslah sederhana dan mudah paham, agar tidak terjadi salah paham. 9 tahun Wartam sebagai jendela Hindu Dharma, Nawaksara mantranya 9 sinar pencerahan. Berikut ini program Cemeti, Cerah 5 Menit akan menemani Anda membuka lebih luas jendela Hindu Dharma untuk pencerahan jiwa. Pemirsa HiTV Channel 3, senang sekali kita berjumpa dalam program Cemeti, Cerah 5 Menit. Hari ini saya Nia Gandawa bersama Bapak Gusti Ketut Widana yang telah jauh-jauh hadir bersama kita di Kedai Ngopi Esko untuk berbagi dan mewadarkan untuk pemirsa HiTV Channel 3 dimanapun berada tentang topik bahasan kita kali ini, Iste Dewata. Sebagai perwujudan ide Sang Hyang Widiwasa dalam berbagai manifestasi dan bentuk yang dipuja oleh umat Hindu saat melaksanakan Pancasembah. Nah, seperti apa proses pemujaan Iste Dewata itu? Mari kita konfirmasi bersama narasumber kita setelah yang lewat satu ini. Didukung oleh
Duparani, dupanya Hindu sejati. Pemirsa HiTV Channel 3 bersama Bapak Gusti Ketut Widana di Kedai Ngopi Esko. Napi Orti, Bapak. Astungkara, cek. Sehat selalu, Bapak. Langsung saja, Bapak, sebagai awal topik kita tentang Istadewata. Dalam pengertian umum, Bapak bisa mengudarkan kepada pemirsa. Ya, saya bicara tentang Istadewata. Itu adalah konsep pemujaan Hindu secara spesifik, secara khusus. Sehingga secara umum bisa diartikan Istadewata itu adalah dewa yang diinginkan hadir, dewa yang diinginkan dipuja, bahkan sering juga dikatakan dewa yang diidolakan. Mengapa? Karena kita ketahui dalam konsep teologi Hindu atau Brahma Widya, Tuhan atau Sang Widi ada dua aspek. Satu, nirguna, itu tidak berwujud, tidak berbentuk, tidak beratribut, tidak berpribadi atau impersonal. Satu lagi, saguna, Brahma. Nah, ini yang berwujud, berbentuk, bersifat, memiliki atribut. Disinilah kemudian muncul manifestasi. Manifestasi ini tidak lain adalah Tuhan itu sendiri yang berwujud dalam segala bentuk. Dan jika dikaitkan dengan Istadewata, Istadewata dalam konteks manifestasi Tuhan tiada lain adalah bentuk Tuhan yang bersifat sesuai dengan apa yang diinginkan, diharapkan dari si pemujanya. Dalam contoh misalnya, Dewa Wisnu sebagai sang pemelihara memiliki sakti yang disebut dengan Dewi Sri. Nah, ketika para petani ingin mengharapkan agar hasil pertaniannya bagus, panennya bagus, maka Istadewata yang dipuja diharapkan memberikan berkah. Harapan itu adalah Dewi Sri sebagai Istadewatanya. Itu salah satu contoh. Terima kasih, Bapak. Jadi sebagai dewata yang diharapkan atau diinginkan hadir bagi umat Hindu, ya Bapak ya. Kemudian bagaimana upaya kita sebagai umat Hindu itu untuk meyakini Istadewata itu baik di tempat tinggal kita atau sesuai dengan profesi kita? Karena tadi Bapak menyebutkan seorang petani contohnya memuja Dewi Sri. Ya, silakan. Ya, setiap profesi, kegiatan kerja apapun itu ada semacam Istadewata atau dewa-dewa khusus, dewi-dewi spesifik yang diharapkan hadir untuk kemudian apa yang diharapkan bisa terwujud lewat doa, mantra, dan sebagainya. Tadi kan contohnya petani. Nah, kalau kita ambil contoh di pasar misalnya, para pedagang juga memiliki Istadewata yang lazim di Bali dalam teologi lokal disebut dengan Dewa Rambut Sedandang. Itu dewa yang dalam manifestasinya berfungsi sebagai hal yang berhubungan dengan urusan kekayaan, harta, perolehan hasil dari kegiatan di pasar. Kalau nelayan di laut ada Dewa Baruna, ya banyak lagi yang bisa kita sebutkan sebenarnya. Tapi intinya adalah bagaimana umat Hindu itu mengidolakan sosok dewa atau dewi tertentu adalah dalam rangka lebih mendekatkan diri kepada aspek yang dipuja, manifestasi yang dipuja, sehingga apa yang diinginkan juga diharapkan cepat terrealisasi atau didapatkan. Sehingga meskipun kita ketahui konsep teologi Hindu adalah monoteis, tapi faktanya adalah monoteis yang panteistis. Jadi memuja Tuhan yang tunggal, tapi dalam aspek yang beragam, yang disebut dengan manifestasi. Manifestasi inilah yang kemudian disebut sebagai Istadewata, dewa yang memang betul diinginkan hadir, diidolakan dengan harapan, dengan kedekatan baktinya itu Betara atau dewa yang dipuja swece memberikan anugerahnya. Boleh dikatakan bahwa teologi Hindu, di mana umat Hindu dalam memuja Tuhan, jika ingin lebih mendekatkan pada aspek-aspek yang ingin diharapkan agar dapat tercapai,
Maka melalui Istadewata lah umat dapat melakukan proses bakti. Proses bakti lewat Istadewata itu tidak saja mendekatkan secara ritual, tetapi juga secara spiritual. Sehingga mungkin ada harapan secara material bisa jadi cepat didapatkan. Saya kira itu. Terima kasih Pak Widana. Demikian pemirsa HiTV Channel 3, itulah tadi program cemeti kita tentang Istadewata. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi kita, terutamanya mendekatkan diri lagi dalam hal ini kepada Istadewata. Saya Mia Gandewa bersama Bapak Gusti Ketut Widana pamit undur diri. Salam damai Channel 3. Demikian tadi pemirsa program-program mengisi Nawaksara Wartam. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Maaf jika ada tak berkenan dan terima kasih atas kerjasamanya. Pemirsa, sebelum diakhiri kami ingatkan kembali untuk menyukseskan kampanye Gasir gerakan Rp10.000 dengan mendonasikan Rp10.000 saja ke rekening Wartam BTN 00098000076695 mendukung Wartam Educare dan Kori Record Hindu Indonesia. Bersama saya Dia Parisya, salam damai Channel 3. HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan.